Teman-teman, ini adalah kawasan Taman Keanekaragaman Hayati berbasis masyarakat di Desa Cisitu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Taman Kehati ini dibangun dengan fasilitasi program CSR dari PT Nippon Sokubai Indonesia. Kenapa kami namakan Taman Kehati berbasis masyarakat? Karena kawasan ini adalah kawasan Taman Kehati yang lahannya milik masyarakat. Ada kurang lebih sekitar 23 orang yang memiliki kawasan kurang lebih 10 hektar. Nah, Taman Kehati ini, masyarakat yang memiliki Taman Kehati ini mendapatkan pembayaran jasa lingkungan hidup dari PT Nippon Sokubai itu sebesar 3.250.000 per hektar per tahun. Nah, itu nanti hubungannya dengan Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan Das Cidanau sebagai pengelola jasa lingkungan di Das Cidanau. Taman Kehati ini diproyeksikan menjadi kawasan eko-edu-wisata, di mana nanti anak-anak didik, siswa-siswa SD, SMP, mungkin juga SMA atau bahkan perguruan tinggi dapat mengenali jenis-jenis tanaman khas langka endemik yang ada di Provinsi Banten, seperti koko leceran, asam ranci, sawo, namnam, dan lain sebagainya. Konsep dari Taman Kehati ini adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan hidup tentu dengan membangun dan mengembangkan keseimbangan antara ekosistem, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk upaya membangun keseimbangan itu, penerapannya itu dengan mekanisme jasa lingkungan hidup itu. Ini salah satu solusi agar burung-burung di kawasan ini bisa kembali ada, bisa kembali berkembang biak, bisa kembali membantu petani, karena burung-burung itu punya jasa besar untuk menjaga, membantu petani dalam menangani hama, penyebaran tanaman, dan pembungaan dari komoditas yang ditanam oleh petani. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ini akan terus dijaga oleh masyarakat. Paling tidak kontrak pembayaran jasa lingkungan hidup antara Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan dengan petani itu berjalan kurang lebih selama 5 tahun ke depan. Dan kita berharap ini betul-betul bisa menjadi lokasi anak-anak sekolah untuk belajar terkait dengan tanaman, terkait dengan burung, dan terkait dengan kelembagaan yang ada di masyarakat. Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh Nana selaku Direktur LSM Konservasi Bumi untuk mengelola sebuah ide yang sangat baik ya, yang sangat bagus, yaitu program Taman Kehati Keanekaragaman Hayati, di mana dalam kegiatan ini kami membangun sebuah lahan yang sudah ada dibuat jadi lebih produktif dengan ditanami tanaman yang sudah mulai punah. Artinya tanaman tersebut merupakan sebuah tanaman yang dulu pernah tumbuh, akan tetapi saat ini keberadaannya sudah berkurang, bahkan sudah hilang. Nah, tentu saja ini merupakan langkah yang sangat baik, di mana generasi penerus perlu mengenal jenis-jenis pohon yang memang dulu-dulu pernah tumbuh di sini dengan baik, seperti salah satunya purut. Purut itu jenis yang sudah langka. Saat ini satupun kami tidak menemukan di daerah sini. Alhamdulillah berkat kegiatan ini urut sudah bisa ditanam dan ternyata tumbuh dengan baik. Begitupun jenis-jenis yang lain seperti sawo, kemudian juga namnam, dan masih banyak lagi ada cendana dan juga
tanaman-tanaman yang langka yang sudah ditanam baik di Taman Kehati ini dan area sekitarnya yang kurang lebih ada 10 hektar. Kegiatan ini tentu saja sangat kami sambut baik. Kemudian saya dan teman-teman mencoba untuk untuk berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan ini bisa berkesinambungan, dan terlebih juga kami berharap supporting dari pemerintah, karena untuk membangun sebuah Taman Kehati itu perlu waktu, perlu pemikiran, dan juga perlu support lainnya. Karena kami tidak hanya berharap untuk menanam saja, Taman Kehati ini kedepannya bisa menjadi sebuah tempat untuk edukasi, baik itu untuk generasi muda, dan juga bisa dijadikan tempat wisata, wisata hayati, di mana nanti kami berharap banyak pengunjung yang ingin belajar dan juga mengetahui jenis tumbuhan yang ada di Taman Kehati ini. Dan alhamdulillah kami juga mendapatkan jasa lingkungan dari kegiatan ini, yang mana itu juga menjadi stimulan dan juga spirit kami dalam membangun Taman Kehati ini. Luasnya sekitar 10 hektaran yang dikelola oleh kelompok tani Harapan Jaya. Kelompok tani ini menerima jasa lingkungan dari PT Nippon Shokubai Indonesia. Nah, ini harapannya dengan Taman Kehati ini kita bisa membuat satu ekosistem yang alami, yang juga selain bermanfaat secara lingkungan, tapi juga bisa bermanfaat secara ekonomi. Karena memang tanaman-tanaman yang ditanam di sini adalah tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi, seperti di sini ada pala, ada durian, kemudian kita juga tanam yang lain seperti ada cendana dan tanaman-tanaman yang lain. Ini menjadi suatu taman koleksi. Nah, harapannya dengan Taman Kehati ini, anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang nggak tahu tanaman pala seperti apa sih, karena mereka mungkin sudah jarang main ke alam gitu ya. Harapannya nanti anak-anak bisa belajar di sini. Oh, tanaman pala itu seperti ini. Oh, tanaman jatake itu seperti ini. Bisa melihat langsung di tempat tumbuhnya. Syukur-syukur kalau sedang berbuah mereka bisa langsung menikmati juga buahnya. Gitu. Nah, ini bisa jadi taman edukasi juga. Gitu. Ini kalau misalnya memang nanti ke depan bisa seperti itu, luar biasa, karena itu kelompok tani ini bukan cuma bisa mendapatkan nilai ekonomi bukan dari hasil tanamannya saja, tapi juga bisa mendapatkan nilai ekonomi dari wisata edukasi. Selain itu juga dengan membentuk ekosistem Taman Kehati, di sini kita nggak cuma bicara terkait dengan tanaman. Taman Kehati ini diharapkan juga bisa mengundang burung-burung, satwa-satwa liar, serangga, sehingga kita bisa punya satu tempat yang ekosistemnya masih alam, bisa menjadi habitat juga buat satwa-satwa liar, sehingga tempat ini menjadi lebih, ekosistemnya menjadi lebih lengkap. Ini juga harapannya juga dari kelompok juga bisa menambah koleksi di di taman ini, sehingga dengan koleksi yang lebih bervariasi itu menjadi sumber benih. Tanaman-tanaman di sini bisa, orang kalau mau cari tanaman yang sudah sulit ditemukan, orang bisa bisa menemukan tanaman itu di sini. Masyarakat pun sudah mulai melihat
dan juga mulai tertarik dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan, tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi kami berharap nanti bisa continue, bisa nanti bahkan berharap bisa bertambah. Karena terus terang di situ ini banyak potensi wisata yang memang belum terjamah, boleh dikategorikan rawan. Di atas sana ada air terjun, bahkan ada 3 air terjun yang saat ini belum terjamah, masih rawan dan perlu dieksplor. Nah, kita berharap ini sebagai gerbangnya. Jadi orang nanti akan mampir ke Taman Kehati, setelah itu orang akan tertarik juga untuk menuju ke kawasan wisata Curug, air terjun yang ada di lereng Gunung Karam, dan itu memang masuk kawasan di situ. Kemudian kami juga alhamdulillah bersyukur kegiatan ini didukung oleh pemerintah setempat, baik itu kepala desa maupun camat, dan sudah dari awal membimbing, kemudian juga membersamai kami dalam rangka membangun kegiatan ataupun Taman Kehati ini.